Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nelsa Wulan Fitri, NIM E1B1210045. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang tugas analisis tapak, yaitu bangunan saya tentang rumah tinggal profesi dokter. Rumah tinggal profesi dokter ini saya bikin di area Andonuhu, Kecamatan Poasia, di Jalan Malaka tepatnya. Yang pertama yaitu ada konsep lingkungan. Pada konsep lingkungan ini terdapat 3 konsep. Yang pertama ada konsep lingkungan. Pada area tapak ini terdapat perumahan, lahan kosong, toko roti, toko print dan sebagainya, dan PT. Untuk tanggapan rancangannya, di sini bangunan rumah tinggal profesi dokter ini dapat memanfaatkan bangunan di lingkungan sekitar sebagai citra yang baik karena berdekatan dengan perumahan elit dan bangunan besar lainnya seperti toko, kafe, rumah makan, dan PT. Untuk konsep lingkungan yang kedua yaitu untuk kondisi tapaknya, aktivitas di lingkungan yang cukup padat sehingga menimbulkan lalu lintas kendaraan yang padat juga. Karena di daerah tapak tersebut merupakan jalan kota yang merupakan jalan besar. Untuk tanggapan rancangannya, di sini dibuatkan akses keluar masuk. Untuk akses keluar masuk dibuat 6 meter dari bahu jalan sehingga dapat meminimalisir kepadatan kendaraan. Selanjutnya yaitu ada konsep lingkungan yang ketiga, yaitu konteks material, ciri arsitektural, dan ketinggian bangunan yang sama. Untuk konsep lingkungan yang ketiga ini mempunyai tanggapan rancangan, yaitu desain yang dibuat sama dengan konteks material, ciri arsitektural, dan ketinggian bangunan yang sama dengan menyesuaikan bangunan di lingkungan sekitar tapak. Baik, untuk selanjutnya yaitu konsep ukuran atau luas. Untuk konsep ukuran atau luas ini, kondisi tapak memiliki ukuran 40 x 30 dengan luas tapak 1.200 meter persegi. Selanjutnya untuk tanggapan rancangan, di sini saya menghitung untuk KDB yaitu senilai 320 meter persegi dengan bangunan yang lain yaitu parkiran 64 meter persegi, taman 1 dan 2 yaitu 77 meter persegi, untuk K yaitu kebun tanaman palawija seluas 112 meter persegi. Lahan yang tersisa dapat dibuat dengan memanfaatkan rumput gajah atau rumput Jepang untuk memperindah area tapak. Selanjutnya ada konsep garis sepadan. Untuk konsep garis sepadan, kondisi tapak harus 6 meter dari bahu jalan. Dan untuk tanggapan rancangannya, di sini daerah dalam garis sepadan dapat digunakan untuk parkir, taman bermain, dan kebun tanaman. Selanjutnya ada konsep kontur. Di sini konsep kontur tidak rata, dan untuk tanggapannya yaitu dengan melakukan penimbunan pada tapak agar permukaan tapak itu rata. Selanjutnya adalah konsep drainase. Untuk konsep drainase, di depan tapak itu sudah terdapat drainase, dan untuk tanggapannya dibuat yaitu bangunan berada di tanah yang tinggi agar terhindar dari masalah drainase seperti banjir. Untuk yang kedua, drainase di sekitar tapak cukup baik untuk menampung aliran air karena ukuran yang cukup lebar senilai kurang lebih 60 cm. Untuk yang ketiga yaitu diberlakukan pengaliran pada drainase untuk menghindari penyumbatan. Selanjutnya yaitu air hujan dialirkan melalui saluran drainase agar tidak ada genangan air yang mengganggu area tapak. Untuk konsep yang selanjutnya ada pepohonan. Pada
Pada area tapak terdapat beberapa pohon di depan tapak dan di bagian belakang tapak merupakan semak-semak. Untuk tanggapan rancangannya, yaitu bangunan yang berada di belakang pohon berfungsi melindungi dari panas sinar matahari. Selanjutnya untuk tanggapan rancangan kedua yaitu vegetasi dipertahankan. Vegetasi menjadi peredam kebisingan dan polusi. Selanjutnya ada keistimewaan buatan. Untuk konsep keistimewaan buatan di sini yaitu terdapat tiang listrik. Untuk tanggapan rancangannya, tiang listrik tersebut dimanfaatkan untuk mengalirkan listrik ke area tapak. Selanjutnya ada sirkulasi pejalan kaki. Untuk konsep sirkulasi ini, kondisi tapaknya tidak terdapat jalur pejalan kaki. Jadi sebagai tanggapan rancangannya yaitu merencanakan jalur pedestrian atau jalur pejalan kaki untuk memfasilitasi pejalan kaki tersebut. Selanjutnya yaitu ada sirkulasi kendaraan. Pada konsep ini, sirkulasi kendaraan lalu lintas sangat baik. Untuk tanggapan rancangan yaitu dibuatkan jalur area masuk dan keluar. Selanjutnya ada konsep view. Pada konsep view atau pemandangan, yaitu pada pemandangan dari tapak. Pemandangan dari tapak ada yang baik dan ada yang kurang baik. Untuk bagian kanan, yaitu pemandangan area perumahan. Untuk bagian kiri ada ruko, bagian depan ada jalan dan toko, bagian belakang hanya lahan kosong. Untuk tanggapan rancangannya ini yaitu pemandangan pada area perumahan elit sangat baik dan pemandangan pada area jalan juga baik. Pemandangan pada area lahan kosong kurang baik karena tidak terdapat keindahan, dan pada area ruko atau PT kurang baik. Jadi dibuatkan pagar atau tirai untuk menghindari pemandangan yang kurang baik tersebut untuk tanggapan rancangannya. Selanjutnya yaitu konsep pemandangan dari tapak. Untuk pemandangan dari tapak ini kondisi lingkungannya, pemandangan dari tapak cukup baik dengan tanggapan rancangan pemandangan muka bangunan yang baik sebagai view yang baik pula untuk bangunan. Yaitu ada lagi pemandangan melalui tapak. Pemandangan melalui tapak ini kondisi tapak dengan pemandangan dari toko ke ruko, pemandangan dari toko ke perumahan, pemandangan dari ruko ke perumahan. Untuk tanggapannya yaitu bangunan di tengah tapak agar memungkinkan pemandangan melewatinya. Selanjutnya yaitu ada kebisingan. Di sini tingkat kebisingan pada area tapak sangat tinggi karena berada di pinggir jalan dan kendaraan yang cukup padat. Untuk tanggapan rancangannya yaitu menggunakan sistem zoning, fasilitas yang tidak membutuhkan ketenangan, serta fasilitas yang penunjang diletakkan berdekatan dengan zona bising sehingga dapat meminimalisir kebisingan dari zona yang cukup privat. Selanjutnya yaitu ada konsep manusia budaya. Untuk konsep manusia budaya, tapak berada di area perumahan, ruko, dan PT. Untuk tanggapan rancangannya yaitu reaksi-reaksi terhadap taman positif dan jelas. Untuk itu respon positif dari lingkungan terhadap bangunan. Selanjutnya ada utilitas. Konsep utilitas ini pada tapak terdapat utilitas listrik dan utilitas lampu jalan. Untuk tanggapan rancangan, kondisi lampu jalan yang baik sehingga memudahkan penerangan.
Selanjutnya ada kondisi utilitas listrik yang berada di samping tapak, yaitu dapat dimanfaatkan dengan cara merencanakan instalasi air bersih atau sumur bor maupun air kotor dengan utilitas listrik berada di samping bangunan agar jalur listrik tidak terlalu panjang. Selanjutnya yaitu konsep iklim, seperti konsep angin. Pada konsep angin ini, kondisi tapak pada area tropis, yaitu angin berasal dari berbagai arah. Untuk tanggapan rancangan, ventilasi sebagai saluran masuknya angin dan pengawan alami. Untuk tanggapan rancangan yang kedua, vegetasi sebagai penahan laju angin. Matahari. Pada konsep matahari, kondisi tapak yaitu matahari jelas berotasi dari timur ke barat. Untuk tanggapan rancangan yaitu dengan menambahkan vegetasi sebagai filter pemantulan terhadap sinar matahari. Yang kedua, penggunaan sun shading sebagai penghalang sinar matahari langsung masuk ke dalam bangunan. Untuk konsep curah hujan, intensitas curah hujan yang tinggi pada iklim tropis menjadi kondisi yang kurang baik dan di situ pula terdapat drainase. Untuk tanggapan rancangannya yaitu penggunaan overhang pada bangunan untuk mengurangi limpasan air hujan. Yang kedua, pembuatan resapan air sehingga taman kebun tidak terdapat genangan air. Selanjutnya, konsep zona pada tapak. Untuk zona pada tapak, kondisi tapaknya yaitu jalan yang selalu ramai oleh kendaraan dan aktivitas masyarakat sekitar. Untuk tanggapan rancangannya yaitu semi publik dibagi. Untuk tanggapan rancangannya itu, zona dibagi menjadi 4, yaitu ada zona publik, zona semi publik, zona privat, dan zona servis. Dengan menghubungkan zoning pada zoning lain berdasarkan kelompok kegiatannya sehingga hubungan antar zoning terjaga. Selanjutnya ada parkiran. Pada parkiran ini, di daerah tapak terdapat jalan kota, perumahan, lahan kosong, toko, atau PT. Untuk tanggapan rancangan, area parkir diletakkan dekat dengan sirkulasi kendaraan untuk memudahkan akses keluar masuk tapak. Selanjutnya ada konsep penataan ruang luar. Untuk konsep penataan ruang luar ini, yaitu kondisi tapak, yaitu terdapat akses kendaraan pada Jalan Malaka. Untuk tanggapan rancangannya, yaitu pada area depan parkir digunakan sebagai zona hijau. Selanjutnya, bangunan diletakkan sedikit ke belakang. Pada area sekitar site atau tapak dikelilingi oleh vegetasi sebagai penyejuk, memperindah, dan menjadi pembatas site dari lingkungan sekitar. Dan yang terakhir ada perletakan massa bangunan. Pada perletakan massa bangunan di sini pastinya terdapat area semi publik, area privat, area publik, dan area servis. Untuk itu, penggunaan bentuk balok dan kubus untuk menentukan fungsi ruang, sirkulasi, dan zoning agar relasi massa bangunan tidak lemah dan orientasi bangunan jelas. Baik, itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.